Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya. Di video kali ini saya mau unboxing ya mams, beberapa paket yang udah saya dapat ini. Ini berbeda dari unboxing sebelumnya. Kali ini saya mau unboxing beberapa bumbu-bumbu dapur yang sering saya gunakan untuk masak. Nah, berhubung beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu ya, saya cari totole di minimarket atau supermarket daerah rumah saya nggak dapet ya mams. Jadi saya putuskan untuk mencari atau beli online dan sekalian beli bumbu-bumbu dapur yang lainnya. Oke, ini akan saya sharing apa aja yang saya beli. Ini ada garam Himalaya, terus ada juga kaldu ayam yang non MSG, terus ada bumbu-bumbu lainnya yang pastinya sering kita gunakan ya mams. Dan nanti di kolom deskripsi akan saya lampirkan link dan harganya untuk mams. Siapa tahu ada mams atau teman-teman semua yang penasaran atau tertarik untuk beli juga. Dan yang pasti jangan khawatir mam, ini tokonya terpercaya, star seller, dan saya baca di testimonial itu bagus-bagus ya komennya. Oke mam, selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di share. Klik loncengnya. Terima kasih. Oke mams, di depan saya ini udah berjejer toples-toples bumbu dan juga ada label stiker anti air ya mams. Dan ini saya udah gak sabar banget, excited buat ngerapihin dan juga ngasih nama macam-macam bumbunya karena bumbunya udah sampai ya mams. Dan untuk mams semua yang juga pengen punya toples seperti ini, saya kasih linknya di kolom deskripsi ya mam, dan link untuk label stikernya. Oh iya, toples ini terbuat dari plastik ya mam, tutupnya ada 2 lapis, jadi pasti ini kedap ya mams. Dan ini tuh ukurannya 200 ml. Jadi tadi saya beli bumbu dapurnya itu satu plastik ukurannya 100 gram. Dan sekarang saya mau gunting atau potong-potong stikernya ya mams, dan akan saya tempel di toplesnya ya mams. Oh ya mams, untuk labelnya ini kita bisa juga request font atau huruf-hurufnya mau seperti ini, huruf aja ataupun ada background hitamnya ya mams. Hurufnya juga macam-macam. Cuman saya mau sharing kalau pakai huruf model begini, ini kelihatannya memang bagus ya, minimalis, simple gitu ya, karena saya juga suka model seperti ini. Tapi ini tuh ketika kita melepas atau ngelentekin huruf sama kertasnya itu ya mams, itu kadang-kadang ada bagian yang nempel di kertas putihnya, jadi kita harus hati-hati banget karena kan hurufnya juga kecil-kecil dan tipis-tipis gitu ya mam. Jadi jangan sampai misalkan huruf A atau U nya itu copot. Jadi itu sih yang sedikit apa ya, susahnya gitu mams. Tapi kalau mams pengen nggak ribet, bisa juga pilih font yang ada bingkai ngeblok gitu ya mam, jadi kayaknya itu lebih gampang. Oh ya mam, maaf ya mam, salah fokus. Ini kuku saya jelek banget, bukan jorok, tapi ini tuh gara-garanya waktu saya nyuci beras, jadi berasnya itu masuk sampai ke dalam gitu mam, jadi rasanya sakit dan susah untuk dikeluarin. Jadi sekarang kuku saya jadi kayak kotor dan terlihat jelek ya mam, padahal itu ya akibat kemasukan beras waktu lagi nyuci beras gitu mams. Oke, ini dia cara nempelin stikernya ya mam, jadi kita harus hati-hati. Oh ya mams, ini saya karena baru pertama ya nempelin stiker-stiker seperti ini, jadi ini menurut saya tulisan kayu manis ini kurang bagus kalau kita panjangin gitu ya mam. Jadi lebih bagus kita bikin 2 lapis, atas bawah, kayunya di atas, manisnya di bawah, jadi secara tampilan jadi lebih bagus. Kalau panjang gitu takutnya nggak kebaca ya, karena dia tumpuk-tumpuk dengan toples-toples yang lain. Nah sekarang saya lagi masukin bumbu dapur jinten ya mams, ini pasti semuanya juga udah tahu ya mams. Ini juga bumbunya ukurannya 100 gram ya mams. Terus kemarin pas saya pilih-pilih macam-macam bumbu,
itu rasanya gemes banget ya Mams, pengen beli semuanya. Tapi balik lagi nanti takut mubazir ya Mams. Jadi saya pilih bumbu yang benar-benar emang saya sering pakai di rumah. Dan ini kelihatan banget kunyitnya itu warnanya cantik, apalagi udah masuk ke dalam toples yang bening, rasanya jadi gemes. Jadi pengen buat pajangan aja deh. Oh ya Mams, kalau menurut Mams dan teman-teman semua, kira-kira bumbu apa sih yang wajib banget ada di rumah? Tapi selain garam, gula, dan lada ya, karena itu mah wajib banget ya Mam hukumnya untuk kita punya 3 macam bumbu itu. Boleh ya Mam komen di bawah. Siapa tahu saya ada ilmu baru gitu ya, wajib punya bumbu apa gitu ya Mams. Oke Mams, ini videonya saya cepetin ya, nggak full semua saya tayangin bumbu-bumbu apa aja yang saya masukin. Jadi untuk Mams dan teman-teman semua yang mau tahu detail bumbu apa aja yang saya beli dan juga berapa harganya, itu semua saya taruh di kolom deskripsi ya Mam linknya. Dan juga link untuk toples, terus stiker dan juga rak bumbu itu saya masukin juga di kolom deskripsi. Semoga bisa bermanfaat ya Mams. Oke Mams, ini semua bumbu-bumbunya sudah saya masukin ke dalam toplesnya masing-masing dan juga sudah saya tempelin stiker-stiker nama-namanya. Sekarang saya mau rapihin atau ditata di rak plastik. Ini rak plastik saya khusus gunakan untuk menyimpan bumbu-bumbu dapur dan juga bawang-bawangan. Ini rak plastiknya pernah saya buat videonya juga ya Mam, Shopee haul. Ini sebenarnya produk dari IKEA, tapi saya beli lewat jasa titip gitu yang ada di Shopee. Harganya sekitar 200 ribuan. Ini bahannya plastik tapi kuat ya Mams, dan juga 4 tingkat gitu. Ini sih sebenarnya rak untuk kamar mandi ya kalau di IKEA tulisannya. Tapi ini saya manfaatkan untuk menyimpan bumbu-bumbu dapur aja. Bentuknya simple, kecil, minimalis gitu ya Mams. Jadi saya tertarik banget buat taruh di dapur saya yang kecil ini. Oh ya Mam, di sini saya juga memanfaatkan beberapa botol ASI, botol penyimpanan ASI yang masih tersisa. Karena sebenarnya masih ada ya, cuman tutupnya pada hilang-hilangan gitu. Terus juga saya pakai toples IKEA, bumbu dari IKEA juga. Terus untuk yang di rak kedua ini saya gunakan untuk menyimpan bumbu-bumbu yang lain yang jarang digunakan sehari-hari, dan juga beberapa botol-botol kecap atau saus. Kalau yang di rak pertama tadi untuk bumbu-bumbu dasar yang benar-benar setiap hari pasti dipakai ya Mams. Untuk yang rak kedua ini yang nggak terlalu setiap hari banget gitu. Nah untuk di rak yang ketiga ini saya gunakan untuk menyimpan bawang-bawangan, bawang merah dan bawang putih. Oke Mams, ini dia penampakan dari rak dapur saya yang udah rapi. Lumayan ya Mams ya, itu satu botol, satu toples tutupnya nggak tahu kemana. Dan ini di rak terakhir saya pakai untuk naruh sabun cuci, sabun tangan dan yang lain-lain.
Oke Mams, sampai di sini dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi walaupun sedikit ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.